Jamaah rahimahullahu ta'ala, ada 3 fitnah besar yang akan turun secara bertahap kepada umat seluruh manusia di dunia ini. Yang pertama, fitnah ahlas. Yang kedua, fitnah soro. Dan yang ketiga, fitnah duhaima. Yang pertama, fitnah ahlas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, suatu ketika kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW memperbincangkan soal berbagai fitnah. Beliau pun banyak bercerita mengenainya. Sampai akhirnya, beliau menyebut tentang fitnah ahlas. Maka seorang sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan fitnah ahlas itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, fitnah ahlas yaitu orang-orang saling memutus hubungan dan saling berperang. Jamaah rahimahullahu ta'ala, di zaman ini kita bisa menyaksikan bagaimana rasa kasih sayang dan persaudaraan di antara kaum muslimin telah begitu renggang. Hanya karena berbeda organisasi Islam atau kelompok pengajian misalnya. Seringkali sudah dianggap di luar golongannya. Akibatnya, jarang mau bertegur sapa, apalagi saling berkunjung, belajar bersama, beramal bersama, maupun membangun kekuatan Islam bersama. Tidak diragukan lagi, perasaan seperti ini merupakan awal dari fitnah ahlas. Penyakit seperti ini harus segera diobati dengan memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. Jamaah rahimahullahu ta'ala, segala ganjalan hati, kebencian, dan persaingan tidak sehat antara berbagai kelompok Islam harus disingkirkan demi kebaikan Islam dan kaum muslimin. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW memberikan solusi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian apabila aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama dari saum, salat, dan sedekah? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, itulah memperbaiki hubungan sesama muslim. Sesungguhnya, rusaknya hubungan sesama adalah pisau yang mencukur habis agama. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang kedua adalah fitnah soro. Setelah fitnah ahlas, selanjutnya akan terjadi fitnah soro. Demikian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang artinya, kemudian setelahnya akan terjadi fitnah soro, yaitu kesenangan, kelapangan, dan kemakmuran hidup. Sumber asapnya berasal dari 2 telapak kaki seorang laki-laki dari keturunanku, atau ahlu al-bait. Ia mengklaim dirinya sebagian dariku, pelanjut misi ahlu al-bait. Padahal, ia sama sekali bukan dari bagianku. Karena wali-waliku, atau orang-orang yang dekat dan bersaudara denganku, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian, manusia berdamai dengan mengangkat seorang laki-laki sebagai pemimpin mereka, seperti pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Adapun fitnah soro, maka Imam Ali Mula Al-Qari menyatakan yang dimaksud dengan fitnah ini adalah nikmat yang menyenangkan manusia, berupa kesehatan, kekayaan, dan keselamatan dari musibah dan bencana. Fitnah ini disambungkan dengan soro, karena terjadinya disebabkan oleh adanya berbagai kemaksiatan, karena kehidupannya yang mewah. Atau boleh jadi karena kekayaan tersebut menggiurkan para musuh. Terjadinya fitnah soro ini diawali oleh seorang yang secara nasab bersambung kepada Rasulullah SAW alias Ahlul Bait. Namun, perilakunya yang menyebabkan bencana ini menjadikannya tidak bisa dianggap sebagai bagian dari wali Rasulullah SAW. Karena wali Rasulullah SAW hanyalah orang-orang yang bertakwa semata. Menurut Imam Ali Mula Al-Qari, boleh jadi yang dimaksud dengan ia mengklaim dirinya sebagai bagian dariku
adalah orang tersebut mengklaim tindakan yang ia kerjakan adalah berdasar dari perintah Rasulullah SAW. Hanya saja, zahir hadis yang telah saya bacakan tadi menunjukkan bahwa bukan hal ini yang dimaksud, melainkan orang tersebut benar-benar mengaku nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tetapi bentuk realita dari fitnah sara ini adalah orang-orang yang sangat benar-benar mengaku dirinya sebagai dari keturunan Nabi dan ingin dianggap menjadi seorang Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah rahimahullah ta'ala, kemakmuran hidup bila tidak diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan hanya akan melahirkan kemaksiatan demi kemaksiatan, kemewahan demi kemewahan, dan kelalaian demi kelalaian. Dan itulah hakikat dari fitnah sara. Jamaah rahimahullah ta'ala, fitnah yang ketiga adalah fitnah duhaima. Lanjutan dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setelah fitnah ahlas dan fitnah sara akan terjadi fitnah duhaima, yaitu yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Ketika orang-orang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih saja terjadi. Yaitu di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun di waktu sore ia telah menjadi seorang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan beriman yang tidak akan kemunafikan sedikit pun di antara mereka. Dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Jika hal itu terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Jamaah rahimahullahu ta'ala, kata duhaima merupakan bentuk taksir atau pengacilan dari kata dahma, yang secara harfiah berarti hitam kelam dan gelap gulita. Fitnah ini akan meluas mengenai seluruh umat ini. Rasulullah menjelaskan bahwa ada beberapa ciri khusus dari fitnah ini yang tidak dimiliki oleh fitnah ahlas maupun fitnah sara. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan bahwa fitnah ini akan menghantam semua umat Islam. Lebih khusus lagi adalah bangsa Arab. Tidak seorang pun dari warga Muslim yang akan terbebas dari fitnah ini. Beliau menggunakan lafaz lathama yang bermakna menghantam atau memukul bagian wajah dengan telapak tangan, alias menempeleng atau menampar. Kalimat ini merupakan gambaran sebuah fitnah yang sangat keras dan ganas, yaitu fitnah duhaima. Yang kedua, beliau menerangkan bahwa fitnah ini akan terus berlangsung dan tidak diketahui oleh manusia kapan ia akan berakhir. Bahkan, ketika manusia ada yang berkata bahwa fitnah itu sudah terhenti, yang justru sebaliknya, ia akan terus terjadi dan sulit diprediksi kapan berhentinya. Inilah maksud ucapan beliau, Rasulullah SAW, yaitu jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Rasulullah SAW selanjutnya menerangkan bahwa tentang dampak yang ditimbulkan oleh fitnah duhaima, yaitu munculnya sekelompok manusia yang di waktu pagi masih memiliki iman, namun di sore hari telah menjadi kafir. Atau di waktu sore masih beriman, namun keesokan paginya telah menjadi kafir. Ini merupakan sebuah gambaran tentang kedahsyatan fitnah tersebut. Fitnah ini akan mencabut keimanan seseorang hanya dalam bilangan satu hari. Dan ini juga merupakan sebuah gambaran betapa cepatnya kondisi seseorang itu berubah. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa proses terjadinya kemurtatan
pada sebagian umat Islam yang begitu cepat akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak diketahui. Manusia terus berguguran satu persatu dalam kekufuran. Dan puncak dari kejadian ini adalah terbelahnya manusia dalam dua kelompok. Kelompok iman yang tidak tercampur dengan kenifakan dan kelompok munafik yang tidak memiliki keimanan. Na'udzubillah. Jamaah rahimahullah ta'ala, mendengar bagian dari fitnah yang akan turun secara bertahap di dunia ini, ataupun sekarang fitnah-fitnah yang sudah merajalela di akhir zaman ini, maka penting bagi kita semua untuk menjaga diri kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terjauhi oleh beberapa fitnah yang ada. Dan kita dan bersama keluarga kita dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah-fitnah dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.